Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hadir kembali bersama Miss Soraya. Kita masih melanjutkan membahas soal tryout 2 ujian madrasah 2021. Bagian kedua ini kita akan membahas soal pilihan ganda nomor 16 sampai nomor 30 sebagai berikut. Nomor 16. Mobilitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Kondisi yang menggambarkan contoh mobilitas sosial secara horizontal adalah, kita definisikan dulu. Mobilitas sosial secara vertikal yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Di mobilitas sosial vertikal dibedakan lagi. Ada mobilitas sosial vertikal naik dan ada mobilitas sosial vertikal turun. Sedangkan mobilitas sosial secara horizontal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Ya, itu kata kuncinya. Kalau horizontal, kedudukannya yang masih sederajat. Dan jawabannya adalah C. Musa menjabat sebagai seksi humas setelah sebelumnya menjabat sebagai seksi perlengkapan. Pak Yahya memiliki dua orang anak, yaitu Damas dan Bagas. Damas sebagai pedagang makanan keliling, sementara itu Bagas sebagai seorang petani. Berkat keuletannya, Damas menjadi pengusaha sukses. Bagas tetap bekerja sebagai petani. Bentuk mobilitas yang dialami Damas sesuai ilustrasi tersebut adalah, yang perlu kita perhatikan adalah Damas awalnya seorang pedagang makanan keliling. Namun karena keuletannya, Bagas menjadi pengusaha sukses. Bentuk mobilitas sosialnya adalah A. Mobilitas sosial vertikal naik. 18. Pembangunan pabrik di pedesaan mendorong terjadinya perubahan profesi penduduk lokal karena lahannya didirikan pabrik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan konflik ketika pendatang lebih sukses dibandingkan dengan penduduk lokal. Berdasarkan fakta sosial tersebut, latar belakang konflik adalah D. Kesenjangan sosial. Nomor 19. Sikap masyarakat yang dapat mendorong terjadinya integrasi bangsa adalah, kata kuncinya adalah integrasi. Jawabannya C. Menghargai perbedaan budaya antar suku. Nomor 20. Sikap yang perlu dikembangkan agar bangsa Indonesia tetap kokoh dan tidak terombang-ambing dengan adanya pengaruh globalisasi adalah A. Tetap berpegang teguh terhadap pandangan hidup Pancasila. Nomor 21. Menguatnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara tetangga merupakan salah satu bentuk globalisasi dalam bidang A. Ekonomi.
Nomor 22. Bilal ingin membeli sepatu sekolah baru. Di toko A, harga sepatu yang diinginkan Bilal seharga Rp200.000. Di toko B, sepatu dengan kualitas dan merek yang sama memiliki harga Rp185.000. Akhirnya, Bilal memilih membeli sepatu di toko B. Tindakan yang dilakukan oleh Bilal disebut dengan... Nah, kita bahas dulu satu persatu pilihannya. Kita lihat dengan tindakan ekonomi dulu. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi dapat dibagi atas tindakan ekonomi rasional dan irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Contohnya, Pak Budi memilih berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor daripada mengendarai mobil karena lebih hemat. B. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkan. Nah, tadi penjelasan tindakan ekonomi, kita lanjut kepada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dalam ilmu ekonomi, motif ekonomi adalah daya atau kekuatan yang mampu mendorong atau menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Contoh dari motif ekonomi itu ada motif memenuhi kebutuhan, motif untuk melakukan tindakan sosial atau berbuat sosial, motif untuk mendapatkan penghargaan, dan motif untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kita lanjut ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Kita lanjut ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nomor 22 berdasarkan ilustrasi, maka jawabannya adalah C. Prinsip ekonomi. 3. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang konsumsi naik, orang akan B. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. 24. Bu Siti sedang tawar-menawar harga buah jeruk dengan penjual jeruk di pasar. Setelah disepakati, harga per kilogram jeruk Rp12.000. Hal ini merupakan salah satu fungsi pasar sebagai... Kita lihat dulu fungsi pasar. Pasar mempunyai fungsi yang pertama adalah fungsi distribusi, berkaitan dengan manfaat pasar dengan kelancaran proses distribusi barang dan jasa. Fungsi pasar yang kedua adalah fungsi pembentuk harga, berkaitan dengan keberadaan pasar yang dapat mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan fungsi pasar yang ketiga adalah fungsi promosi, berkaitan dengan manfaat pasar yang dapat menjual produk sekaligus mempromosikan kepada masyarakat. Nah, dari ilustrasi yang Bu Siti tadi, jawaban nomor 24 adalah C. Pembentukan harga. Nomor 25. Diperhatikan dulu kurvanya. Pertanyaannya adalah, bagan yang termasuk kurva penawaran adalah... Nah, kita lihat dulu yang A. Kurva yang A.
Kurva yang A adalah kurva permintaan atau memiliki kemiringan negatif. Kurva permintaan digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kita lihat yang B. Yang B adalah kurva penawaran. Kurva penawaran mempunyai kemiringan positif. Kurva penawaran digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas. Yang C merupakan kurva pembentukan harga pasar atau keseimbangan dengan keterangan Q adalah jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, D adalah permintaan, S penawaran, dan P adalah harga. Nah, dari pilihan kurva, bagan yang termasuk kurva penawaran adalah yang B. 6. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia tidak mengenal tulisan. Setelah Hindu-Buddha masuk dan berkembang, aksara Pallawa dan bahasa Sangsekerta digunakan oleh masyarakat kerajaan dalam kehidupan sehari-hari. Aksara Pallawa dan bahasa Sangsekerta adalah salah satu contoh pengaruh Hindu-Buddha di bidang D. Seni dan budaya. Nomor 27. Proses masuknya agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia karena B. Agama Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan dan tanpa kekerasan. Nomor 28. Salah satu keunggulan desa bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang berakibat pada permintaan masyarakat kota akan keunggulan tersebut adalah keunggulan desa dalam bidang C. Produk pertanian. Nomor 29. Indonesia merupakan negara agraris yang banyak menghasilkan buah, seperti buah apel dari Malang. Namun, kebanyakan masyarakat kalangan menengah lebih senang mengkonsumsi buah apel dari Australia. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional, yaitu B. Selera masyarakat. Nomor 30. Salah satu faktor penyebab lautan Indonesia memiliki aneka ragam hayati laut yang berlimpah adalah D. Indonesia terdiri dari ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Demikian tadi pembahasan soal tryout pilihan ganda nomor 16 sampai 30. Sampai bertemu kembali dalam video pembahasan tryout pilihan ganda nomor 31 sampai 35 dan pembahasan soal uraiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.